terdiri dari kata imunis dan logos, yang dimana imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun di dalam tubuh hewan atau manusia, baik yang bersifat infeksius maupun non-infeksius. Beberapa manfaat dari imunologi seperti pengembangan imunoterapi. Pemahaman mendalam tentang imunologi sangat penting dalam pengembangan imunoterapi, yaitu metode pengobatan yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit, terutama kanker, infeksi kronis, dan gangguan autoimun. Selanjutnya, manfaat imunologi dalam pengembangan vaksin. Dalam konteks pengembangan vaksin, imunologi memberikan pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia mengenali dan melawan patogen, seperti virus atau bakteri, serta bagaimana respon imun dapat dimanfaatkan untuk mencegah infeksi di masa mendatang. Selanjutnya, dalam peningkatan efektivitas obat, imunologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas obat dengan memanfaatkan pengetahuan tentang sistem kekebalan tubuh untuk memperkuat respon terapeutik dan menargetkan penyakit secara lebih spesifik. Dan masih banyak beberapa manfaat dalam mempelajari imunologi. Dalam imunologi, kita akan mempelajari sistem imun dan respon imun, yang dimana sistem imun merupakan serangkaian sel, jaringan, dan organ yang bekerja bersama-sama untuk melindungi tubuh, sedangkan respon imun merupakan cara tubuh mengenali dan mempertahankan diri terhadap bakteri, virus, dan zat asing dan berbahaya. Dapat juga diartikan kemampuan tubuh untuk memberikan perlindungan melawan agen berbahaya dan melibatkan garis pertahanan melawan sebagian besar mikroba, serta respon yang khusus dan sangat spesifik terhadap patogen tertentu. Berdasarkan komponennya, sistem imun pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun humoral dan sistem imun seluler. Dan berdasarkan prosesnya menjadi sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Yang pertama adalah sistem imun bawaan atau innate immune system. Sistem imun bawaan adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang memberikan pertahanan pertama terhadap patogen seperti bakteri, virus, atau zat asing lainnya. Selanjutnya adalah komponen dari sistem imun bawaan, yaitu ada tiga, yaitu penghalang fisiologis, penghalang seluler, dan penghalang fisik. Komponen yang pertama adalah penghalang fisiologis. Penghalang fisiologis adalah bagian dari sistem imun bawaan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi pertumbuhan atau invasi patogen, seperti bakteri, virus, atau jamur. Contoh dari penghalang fisiologis adalah asam yang terdapat di lambung manusia. Selanjutnya adalah penghalang seluler. Penghalang seluler adalah bagian dari sistem imun bawaan yang terdiri dari berbagai jenis sel imun yang berfungsi untuk mengenali, menelan, menghancurkan, atau menetralkan patogen, seperti bakteri, virus, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Penghalang seluler ini berperan sebagai garis pertahanan kedua setelah penghalang fisik dan fisiologis. Penghalang seluler bekerja dengan cepat dan efisien untuk melindungi tubuh dari patogen, tetapi seringkali juga memicu aktivasi sistem imun adaptif untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Nah, contohnya adalah eosinofil, macrophage, neutrophil, dendrisit, mast cell, dan natural killer cell. Nah, kemudian tuh ada physical barriers yang berfungsi sebagai garis pertahanan tubuh manusia yang mencakup seluruh organ atau sekresi yang membantu kita melawan infeksi. Nah, contohnya tuh organ terbesar manusia yaitu kulit. Kulit ini kan merupakan garis pertahanan pertama bagi tubuh manusia, yang mana lapisan luar kulitnya itu atau epidermis mengandung sel-sel keratinosit yang membentuk lapisan pelindung dan sel-sel Langerhans yang berperan dalam respon imun. Nah, kemudian itu ada lapisan lendir pada saluran pernapasan, urogenital, dan pencernaan yang mana dia membantu menyaring atau menangkap partikel patogen sebelum masuk ke dalam jaringan tubuh. Nah, kemudian itu ada adaptive immunity yang mana dia merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang memberikan perlindungan spesifik dan jangka panjang terhadap patogen atau zat asing. Berbeda dengan innate immunity, kekebalan tubuh ini bersifat umum dan cepat. Adaptive immunity lebih lambat muncul saat pertama kali menghadapi patogen, tetapi sangat spesifik dan memiliki kemampuan untuk mengingat patogen tersebut untuk respon yang lebih cepat dan efektif di masa depan. Selanjutnya, perbedaan innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity atau imunitas bawaan merupakan respon imun cepat dan tidak spesifik. Ia bekerja sangat cepat setelah adanya paparan patogen, namun tidak spesifik terhadap jenis patogen tertentu. Selain itu, innate immunity tidak memiliki memori, di mana setelah melawan infeksi, sistem imun bawaan tidak membentuk memori imunologis. Yang artinya, jika terpapar patogen yang sama di kemudian hari, responnya akan sama seperti sebelumnya. Innate immunity juga memiliki komponen utama, yaitu ada sel dan molekul. Imunitas adaptif adalah respon spesifik terhadap antigen tertentu yang berkembang setelah terpapar patogen. Sistem ini melibatkan limfosit B dan T yang mengingat patogen untuk respon lebih cepat di masa depan. Respon imun ini berkembang setelah imunitas bawaan gagal mengatasi infeksi. Setelah melawan infeksi, sistem ini akan mengingat antigen tersebut sehingga respon pada paparan berikutnya lebih cepat dan kuat. Dibandingkan dengan imunitas bawaan, imunitas adaptif membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan respon setelah pertama kali terpapar antigen.
Selanjutnya, komponen dari sistem imunitas adaptif. Komponen yang pertama adalah sel B yang berfungsi memproduksi antibodi spesifik untuk melawan patogen tertentu. Yang kedua, ada sel T yang terdiri dari beberapa jenis seperti sel T helper yang membantu mengkoordinasikan respon imun, serta sel T sitotoksik yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Yang ketiga, ada antibodi. Antibodi yang dihasilkan oleh sel B berperan dalam mengenali dan menetralkan antigen seperti virus ataupun bakteri. Di sisi lain, meskipun sel natural killer ditampilkan di sini, sel ini sebenarnya lebih dominan dalam sistem imun bawaan, tetapi memiliki peran penting sebagai jembatan dengan sistem imun adaptif, terutama dalam mengenali dan membunuh sel yang terinfeksi virus ataupun sel kanker. Imunitas adaptif secara keseluruhan bekerja secara spesifik dan memberikan perlindungan jangka panjang melalui memori imun yang memungkinkan respon lebih cepat saat terjadi infeksi ulang. Imunitas adaptif adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang dirancang untuk merespon patogen tertentu. Contohnya seperti virus cacah air atau chickenpox virus. Ketika virus ini memasuki tubuh, ia bertindak sebagai antigen yang dikenali oleh sistem imun. Sebagai respon, tubuh memproduksi antibodi spesifik yang dirancang untuk melawan antigen tersebut, menghasilkan respon imun yang efektif. Selain itu, setelah infeksi awal, sistem imun membentuk memori imunologis melalui sel B dan sel T memori. Memori ini memungkinkan tubuh untuk merespon lebih cepat dan lebih kuat jika terpapar kembali dengan virus yang sama di masa mendatang. Dengan kata lain, imunitas adaptif tidak hanya spesifik terhadap patogen tertentu, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang melalui mekanisme memori imun.